Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Ica Najib Dwi Fareza dengan NIM P1337424242403 dari Prodi Sarjana Terapan Kemudian semester 2. Kali ini saya akan memberikan penjelasan singkat mengenai sistem pernapasan. Jadi, pernapasan atau respirasi adalah suatu proses pengambilan udara yang mengandung oksigen. Pengeluaran karbon dioksida atau CO2 ke lingkungan. Oksigen yang dibutuhkan untuk proses respirasi sel ini berasal dari atmosfer atau udara bebas yang kita hirup yang menyediakan kandungan oksigen sebanyak 21% dari seluruh gas yang ada. Manusia itu membutuhkan suplai oksigen secara terus-menerus untuk proses respirasi ini dan membuang kelebihan karbon dioksida sebagai limbah beracun. Produk tersebut itu hasil tukaran gas antara oksigen dan karbon dioksida yang dilakukan agar proses respirasi sel ini terus berlangsung. Respirasi sendiri dapat dibedakan antara dua jenis, yaitu ada respirasi luar, jadi pertukaran oksigen dan karbon dioksida antara darah dan udara. Yang kedua ada respirasi dalam, yaitu ketika terjadi pertukaran oksigen dan karbon dioksida dari aliran darah ke sel-sel tubuh. Respirasi ini dilakukan dengan dua cara, yaitu yang pertama ada respirasi dada. Pernapasan dada adalah proses yang melibatkan otot antara tulang rusuk. Jadi otot antar tulang rusuk luar itu berkontraksi atau mengeruk sehingga tulang rusuk terangkat ke atas rongga dada. Lalu atas rongga dada itu akan membesar yang mengakibatkan tekanan udara dalam dada menjadi lebih rendah sehingga udara masuk ke dalam paru-paru. Yang kedua ada respirasi perut. Pernapasan perut ini merupakan pernapasan yang mekanismenya melibatkan aktivitas otot diafragma yang membatasi rongga perut dan rongga dada. Lalu diafragma ini pada perut mengalami kontraksi, kemudian diafragma akan mendatar sehingga volume rongga dada menjadi besar yang mengakibatkan tekanan udara pada dada mengecil sehingga udara masuk ke paru-paru. Untuk prosesnya sistem pernapasan sendiri yaitu ada hidung. Hidung ini organ indera penciuman ya pastinya, dan menjadi organ pertama yang dilalui udara saat respirasi. Di dalam hidung itu terdapat rambut hidung dan selaput, juga terdapat konka yang mempunyai banyak kapiler darah yang berfungsi menghangatkan udara yang masuk. Imbus saraf itu diantar oleh saraf olfaktorius, kotak yang akan mempersepsikan bau-bauan yang dihirup hidung, berfungsi untuk menyaring udara oleh bulu-bulu hidung yang menghangat udara, juga oleh mukosa dan penyaring debu oleh rambut hidung. Selanjutnya ada udara akan menuju ke faring yang merupakan persimpangan antara mulut atau orofaring dan kerongkongan atau nasofaring. Di dalam faring itu terdapat epiglotis yang membantu mengatur makanan masuk ke esofagus dan udara akan menuju ke paru-paru. Selanjutnya ada udara masuk ke laring. Di dalam laring itu ada getaran udara pada pita suara yang menyebabkan suara pada setiap orang itu berbeda. Selama pernapasan pita suara ini sedikit terpisah sehingga udara dapat keluar masuk. Udara juga diteruskan menuju trakea yang tersusun atas 16-20 cincin tulang rawan dengan celah yang dilapisi jaringan ikat fibrosa elastik. Selanjutnya ada bronkus. Setiap bronkus itu bisa bercabang 9-12 kali dengan diameter yang semakin kecil, yang selanjutnya bercabang lagi menjadi bronchiolus. Bronchiolus itu ada bronchiolus terminalis, bronchiolus respiratory, ductus alveolar, dan alveoli sebagai tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida saling bertukar di dinding alveoli dan kapiler. Teman-teman, untuk volume paru-paru itu dibedakan menjadi beberapa jenis, yaitu ada volume tidal, volume cadangan inspirasi, volume cadangan ekspirasi, dan volume residu. Yang pertama itu ada volume tidal. Volume alun napas, ada volume udara yang diinspirasi atau ekspirasi setiap kali melakukan pernapasan normal. Besarnya kira-kira 500 ml pada laki-laki dewasa. Lalu ada volume cadangan inspirasi.
ada volume udara ekstra yang dapat diinspirasi setelah dan di atas volume alur napas yang biasanya mencapai 3000 ml. Selanjutnya ada volume cadangan ekspirasi. Ada jumlah volume udara ekstra yang dapat diekspirasi dengan cara melakukan ekspirasi sekuat-kuatnya pada akhir ekspirasi alur napas normal. Dan yang terakhir ada volume residu, ada volume yang masih tetap berada dalam paru-paru setelah ekspirasi paling kuat. Volume ini besar-besarnya kira-kira 1200 ml. Oke, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.